permaisuriku jatuh dalam kegelapan. Chapter 11, Klan Rubah Ekor 9. Mereka yang masuk duluan berseru penuh kebahagiaan karena menemukan salah satu senjata spiritual surgawi, menara penekan iblis Hongwang. Legenda mengatakan bahwa ini adalah senjata yang ditinggalkan oleh makhluk agung kuno. Selama ada orang yang bisa mendapatkan ini, kesempatan mereka naik ke surgawi akan menjadi satu langkah lebih dekat. Tapi mengambil menara penekan iblis Hongwang ini tidaklah mudah. Bahkan generasi sebelumnya yang sudah masuk tidak bisa kembali dengan membawa menara ini. Meski begitu, tidak ada yang mau diam saja dan melihat mereka menerjang dengan cepat menuju menara Hongwang untuk bersiap mengambilnya, meski tidak tahu apa yang akan menghalangi. Tapi menara Hongwang tidak tinggal diam menunggu dirinya diambil begitu saja. Menara Hongwang mengeluarkan puluhan sampai ratusan rantai yang bersiap menyerang para penantang. Dengan cepat, rantai itu menusuk tubuh para penantang. Mereka yang tertusuk rantai itu mulai dihisap oleh menara Hongwang. Meski mereka berusaha mematahkan rantai itu, tidak ada apapun yang terjadi. Tubuh para penantang mulai berguguran, kehabisan energi kehidupan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menangis, meratapi kematian mereka, dan meminta tolong. Boneka milik Su Changge juga akhirnya sampai ke tempat itu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah mereka memasuki alam rahasia, siapapun itu harus sudah siap kehilangan nyawanya. Satu-satunya pertolongan yang bisa diberikan oleh Su Changge adalah memberikan ketenangan untuk terakhir kalinya. Su Changge langsung memerintahkan boneka miliknya untuk memeriksa menara Hongwang. Boneka itu dengan tangkas menghalang seluruh rantai yang datang. Meski puluhan rantai datang dan menyerang, boneka itu terus menghindar. Sampai akhirnya ada rantai yang berhasil melilitkan dirinya ke tubuh boneka Su Changge. Setelah tubuhnya, rantai lain melilit kakinya. Meski Su Changge termasuk kuat dan bonekanya sendiri berada di alam supreme dengan pengalaman dan teknik yang luar biasa, tapi rantai ini adalah benda mati yang dikendalikan oleh energi spiritual. Namun energi spiritual itu sendiri tidak bisa mereka rasakan. Karena itulah sulit untuk memprediksi arah rantai ini. Setelah beberapa bagian boneka Su Changge terlilit, muncul beberapa rantai lain dari depan, siap menusuk tubuhnya. Tapi Su Changge memiliki rencana. Ini adalah boneka yang baru saja dia beli dengan mahal dan dilatih dengan baik. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan boneka ini hancur. Sesaat rantai itu menyentuh tubuh boneka Su Changge, tiba-tiba keluar ledakan hebat. Su Changge menggunakan salah satu teknik yang sudah dia suntikan ke boneka itu dan dengan cepat mengeluarkan pelindung yang melindungi seluruh tubuhnya. Tubuh Su Changge mulai berkeringat. Dia penasaran sosok seperti apa yang ada di menara Hongwang ini. Dengan suara spiritual, Su Changge mengatakan pada mereka yang berada di menara Hongwang ini untuk menunjukkan dirinya. Dari balik menara penekan iblis Hongwang, muncul seorang gadis iblis rubah dengan tubuh manusia, memiliki poros wajah yang cantik dan menggunakan pakaian super tipis yang menjadi khas dari manhwa ini. Setelah sosok iblis rubah itu keluar, muncul juga peringatan dari sistem. Tolong tingkatkan afinitas
Yu Linglong menjadi ke-80 host. Tolong taklukkan klan iblis, rubah ekor 9. Sistem melanjutkan memberitahu informasi misi kepada Su Changge. Jika berhasil, dia akan mendapatkan 5.000 poin balance dan 50.000 poin takdir. Jika dia gagal, kultivasinya akan diturunkan 1 tahap. Melihat pemberitahuan misi itu, Su Changge hanya bisa tersenyum putus asa, dan dalam hatinya dia mengatakan, bukan sistem sampah super namanya. Misal tidak berurusan dengan wanita. Yu Linglong hanya diam saja di langit. Sedangkan boneka Su Changge melihat itu dari bawah. Tapi Yu Linglong malah menggoda Su Changge dengan mengangkat roknya yang tipis itu agar Su Changge bisa melihat dengan lebih jelas dari bawah sana, sambil meminta bantuan pada Su Changge agar membantunya keluar dari menara penekan iblis Hong Huang. Su Changge dengan senang hati akan membantu Yu Linglong keluar dari menara Hong Huang, tapi tidak dengan tanpa imbalan. Dia meminta pada Yu Linglong agar berada di sampingnya selama setahun. Yu Linglong tidak senang mendengar syarat itu dari Su Changge, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Kesempatan seperti ini tidak datang begitu saja. Yu Linglong sudah tersegel di menara Hong Huang selama ratusan tahun. Bukan masalah besar jika dia hanya perlu membantu Su Changge yang hanya berada di tahap supreme selama setahun. Dengan enggan, Yu Linglong mengatakan pada Su Changge bahwa dia menerima syarat itu. Tanpa basa-basi lagi, boneka yang dikendalikan Su Changge langsung terbang ke atas sana. Menggunakan teknik pemurnian iblis, segel gurun dewa kuno, Su Changge berusaha merusak segel yang terletak di antara tubuh Yu Linglong dan menara Hong Huang. Seluruh menara Hong Huang bergetar dan kobaran api besar mulai menyala. Su Changge berhasil mengeluarkan Yu Linglong dari menara Hong Huang tanpa adanya masalah. Setelah bebas, Yu Linglong langsung bertanya pada Su Changge kenapa dia percaya begitu saja pada janji kosong dari Yu Linglong. Su Changge menyadari bahwa Yu Linglong sudah tersegel selama ratusan tahun. Karena itulah kekuatan miliknya juga ikut pudar. Bahkan sekarang kekuatannya tidak sampai setengah dari masa kejayaannya. Jika dalam kondisi seperti ini Yu Linglong memutuskan untuk kabur, itu hanya akan membuat dirinya ditangkap oleh penantang lain. Berbeda jika dia mengikuti Su Changge, itu akan dapat membantu dia memulihkan kekuatannya yang hilang. Tanpa basa-basi lagi, Su Changge langsung meminta Yu Linglong untuk mengikutinya, karena tujuannya pergi ke alam rahasia bukan hanya untuk menara Hong Huang. Dengan enggan Yu Linglong mengikuti Su Changge, dia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya yang seorang permaisuri dari klan iblis ekor 9 akan tunduk pada orang lain. Yu Linglong tidak akan melupakan dendam ini. Saat 1 tahun telah berlalu, dia pasti akan memaksa Su Changge untuk berlutut di bawah kemegahan selangkangan ekor 9 miliknya. Lalu dia akan mempermainkannya sesuka hati. Su Changge yang melihat tatapan tajam dari Yu Linglong hanya bisa terdiam sambil mengatakan dalam hatinya, sulit sekali berurusan dengan para wanita.